Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Mata Raja Sakila Channel. Kembali kita berjumpa dalam bincang-bincang budaya dan sejarah. Kali ini kita akan membahas tentang kontribusi Kerajaan Boneh terhadap kemerdekaan Republik Indonesia. Kerajaan Boneh merupakan salah satu kerajaan di Nusantara yang mendukung terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Boleh dikata Kerajaan Boneh merupakan salah satu induk daripada Republik Indonesia ini. Dukungan Kerajaan Boneh terhadap terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia bukan cuma hanya teori belaka. Ini dibuktikan dengan dikirimnya utusan dari Kerajaan Boneh dalam sebuah Komite Persiapan Kemerdekaan Republik Indonesia. Komite Persiapan Kemerdekaan Indonesia menyiapkan satu kursi buat Raja Boneh, yang mana pada waktu itu Kerajaan Boneh di bawah pimpinan atau di bawah pemerintahan Arum Boneh Andi Mapanyuki Sultan Ibrahim. Namun karena kondisi Sang Raja Boneh waktu itu tidak memungkinkan untuk menghadiri undangan komite di Jakarta, maka diutuslah Arum Macege, Sekretaris Negara, Sekretaris Kerajaan, untuk menghadiri undangan komite tersebut di Jakarta. Dengan menumpangi kapal pembom Jepang, berangkatlah Samratulangi beserta Andi Pangeran Petarani menuju ke Jakarta. Sebelum pesawat pembom Jepang ini menuju Jakarta, terlebih dahulu mampir di Surabaya. Tibalah Andi Pangeran Petarani beserta Samratulangi di Surabaya. Mereka konsolidasi dengan mengumpulkan para suku Bugis Makassar, menyampaikan bahwa kemerdekaan akan segera diumumkan. Setiba Andi Pangeran Petarani di Jakarta, disambutlah oleh Hisaichi Terauchi, Marsekal Medan Angkatan Darat Kekesalan Jepang dan Panglima Grup Angkatan Darat Ekspedisi Selatan atau Asia Tenggara. Melihat pemuda sangat antusias dengan hadirnya bangsawan tinggi Boneh Andi Pangeran Petarani, bangsawan Bulukumba Andi Sultan dan Raja, dan Samratulangi dari Manado menghadiri undangan Komite Persiapan Kemerdekaan Republik Indonesia. Kursi yang mulia Fuad Andi Mapanyuki Sultan Ibrahim yang harusnya duduk dalam Komite Persiapan Kemerdekaan Indonesia diisi oleh Sang Pangeran Andi Pangeran Petarani. Terjadi tarik ulur antara golongan pemuda dan golongan tua tentang kapan proklamasi kemerdekaan Indonesia segera diumumkan. Golongan tua menginginkan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dijadwalkan sesuai dengan keinginan Terauchi, Marsekal Muda Tentara Jepang. Sementara golongan muda yang dipimpin oleh Sultan Muhammad Syahrir menginginkan proklamasi segera diumumkan karena situasi dunia tidak memungkinkan Jepang mempertahankan kedaulatannya. Dengan jatuhnya bom atom di Hiroshima dan Nagasaki, ini sangat merubah peta perang dunia, di mana Jepang mengalami kekalahan perang di mana-mana. Hal ini menyebabkan dengan sangat terpaksa Kaisar Jepang mengumumkan kekalahannya terhadap tentara sekutu. Berita kekalahan tentara Jepang inilah yang membuat antusias golongan pemuda untuk segera mengumumkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Golongan pemuda mendesak Insinyur Soekarno untuk segera mengumumkan proklamasi untuk diadakan sesegera mungkin. Tanggal 16 Agustus 1945, tibalah Insinyur Soekarno dari Rengas Dengklok yang sebelumnya Insinyur Soekarno diculik oleh kaum pemuda untuk diamankan dari tentara Jepang dan sekutu waktu itu. Sekembalinya Insinyur Soekarno dari Rengas Dengklok oleh golongan pemuda,
beliau langsung dikawal ke rumah kediaman Laksamana Media untuk konsolidasi dengan Komite Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang kemudian menjadi Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau Dokoristo Junbo Ingkai. Kursi yang oleh Komite Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang tadinya diperuntukkan oleh Sultan Ibrahim ini diisi oleh Andi Pangeran Petarani yang selaku wakil atau mewakili daripada Kerajaan Bone dalam undangan tersebut. Para pemuda yang tergabung dalam Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau Dokoristo Junbo Ingkai bersidang untuk merumuskan seperti apa rumusan proklamasi yang akan diumumkan sesegera mungkin. 16 Agustus 1945 dini hari di rumah kediaman Laksamana Media, setelah melalui adu argumen yang alot antara golongan pemuda dan golongan tua, terciptalah rumusan proklamasi. 17 Agustus 1945 pagi hari sekitar pukul 9:10 di halaman rumah Laksamana Media diadakanlah pengumuman proklamasi pernyataan kemerdekaan Republik Indonesia. Proklamasi 17 Agustus 1945 dihadiri langsung oleh Andi Pangeran Petarani. Walaupun Bone waktu itu masih dalam status sebuah kerajaan yang berdaulat, namun terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap didukung penuh atau didukung full oleh pemerintah kerajaan Bone di saat itu. Berita proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia menyebar luas di seantero Nusantara, termasuk Bone yang merupakan satu kerajaan yang sejak beberapa abad yang lalu merupakan bangsa yang berkonfrontasi dengan bangsa imperialis. Sambutan pemuda Bone saat itu sangat antusias. Terbentuklah laskar-laskar pemuda termasuk di Watampone untuk proaktif mempropagandakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Antusias pergerakan pemuda Bone di kerajaan Bone waktu itu mengalami rintangan-rintangan dari pihak-pihak imperialis yang masih mencengkramkan kuku penjajahannya di bumi Nusantara termasuk kerajaan Bone, di mana kerajaan Bone waktu itu tetap dalam status kerajaan meskipun secara de facto dan mendukung terbentuknya negara Republik Indonesia. Walaupun secara fakto kerajaan Bone mengutus Andi Pangeran Petarani selaku Aruma CG saat itu untuk menghadiri prosesi proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, namun dikatakan tadi status Bone waktu itu tetap menjadi sebuah kerajaan berdaulat. Hingga pada tahun 1957 status Bone berubah berintegrasi menjadi bagian daripada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan penyerahan kedaulatan daripada Dewan Adat Tinggi Bone menyerahkan kekuasaan kerajaan Bone kepada pemerintah Republik Indonesia. Nah, pada saat itulah hierarki pemerintahan kerajaan Bone yang dimulai oleh Tomanurung Rimatajam pada tahun 1300 sampai 1957, maka berakhirlah sebuah sejarah panjang sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Bone melebur menjadi bagian daripada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sepulang dari Jakarta, Petarani menumbuhkan semangat kemerdekaan di tengah rakyat Sulawesi Selatan waktu itu. Dan Andi Pangeran Petarani juga bersama Raja Bone Sultan Ibrahim memprakarsai pertemuan di Jongaya, di mana Raja Bone waktu itu mengundang semua raja-raja di Sulawesi Selatan untuk hadir bersama-sama membicarakan merembuk keinginan bersama untuk meleburkan diri kerajaan mereka kepada Republik Indonesia. Konsekuensi daripada posisi Bone waktu itu, posisi kerajaan Bone yang pro terhadap pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sangat berakibat fatal terhadap keluarga Andi Pangeran Petarani.
di mana tekanan-tekanan tentara Hindia Belanda begitu kuat terhadap Kerajaan Boneh secara umum dan secara pribadi terhadap Arumajege atau di Pangeran Petarani, di mana tekanan-tekanan tersebut mengakibatkan Andi Pangeran Petarani memilih untuk mengundurkan diri dari jabatan sebagai Arumajege. Jadi akibat dari Andi Pangeran Petarani terhadap Merah Putih saat itu, jabatan Arumajege harus ditinggalkan oleh beliau. Dan begitu pun juga orang tua beliau, Sultan Ibrahim Andi Mapanyuki, Raja Boneh waktu itu, rela diturunkan secara paksa dari tahtanya sebagai Arumpone dan diasingkan ke Tanah Toraja waktu itu sekeluarga. Itulah konsekuensi dari sebuah perjuangan di mana Kerajaan Boneh yang secara de facto berdiri atau mendukung daripada pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lanjut daripada tadi, di mana setelah kembalinya Andi Pangeran Petarani dari Jakarta menghadiri proklamasi 17 Agustus, diadakanlah konsolidasi terhadap raja-raja dan bangsawan-bangsawan yang ada di Sulawesi Selatan, sehingga terjadilah pertemuan di Jongaya, di istana atau kediaman daripada Raja Boneh Sultan Ibrahim Andi Mapanyuki waktu itu, yang mana yang hadir waktu itu hadirlah Datu Jema Raja Luwu, hadirlah Andi Sultan Den Raja, hadirlah Maradia Balanipa, Andi Depo, dan beberapa bangsawan-bangsawan tinggi lain yang pro terhadap kemerdekaan Republik Indonesia. Kesimpulan dari bincang-bincang kita kali ini, kami berkesimpulan bahwa Kerajaan Boneh yang merupakan sebuah kerajaan hierarki yang terbentuk dari tahun 1300 yang ditandai dengan adanya Tumanurung Limatajang sebagai Raja Boneh pertama hingga Raja Boneh terakhir tahun 1957 yang Boneh di mana meleburkan diri menjadi bagian daripada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini terbukti dengan diutusnya Andi Pangeran Petarani untuk menghadiri rapat daripada Komite Persiapan Kemerdekaan Republik Indonesia. Walaupun waktu itu Kerajaan Boneh belum melebur diri atau belum menggabungkan diri menjadi bagian daripada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamasikan oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1945. Sesuai dengan apa yang termaktub dalam Undang-Undang Pembuka Undang-Undang 1945 bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka wajib dihapuskan di permukaan bumi ini. Inilah menginspirasi semua bangsa, semua kerajaan termasuk Indonesia, termasuk Kerajaan Boneh untuk mendukung terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, itulah Boneh yang saat ini menjadi bagian daripada Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib mensyukuri, wajib memaknai, wajib mengisi kemerdekaan ini yang tidak diraih dengan begitu saja. Kemerdekaan ini diraih dengan perjuangan tetesan darah, bahkan ribuan, bahkan jutaan nyawa pejuang kita, perwira kita yang gugur dalam pencapaian sebuah nama, yakni merdeka.